Hai, apa kabar? Sekarang kita sampai di bagian 8b ya. Kita akan buat 3 seri sampai 8c di mana Yesus berkata, "Akulah Hashem" atau Yod-Heh-Vav-He. Ini adalah bukti keempat, Yesus sang penebus dosa. Ya, jadi Yesus itu disebut juga Hagoel Adam atau penebus umat manusia, ya, penebus anak-anak Adam. Di Yohanes 3 ayat 14, Yesus berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga sang anak manusia harus ditinggikan." Ya. Ini referensinya di Bilangan 21 ayat 9 yang kemarin kita belajar mengenai ular tembaga Musa. Ya, jadi ketika orang Israel dipagut ular, Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga digantung di atas pohon. Ya, ular itu lambang dosa, tembaga itu adalah logam lambang penghakiman. Ya. Kemudian orang Israel ketika digigit ular, kalau dia melihat kepada ular tembaga itu, dia akan tetap hidup. Ya, itu yang kemarin kita lihat ular tembaganya disembah sama orang Israel, diberi nama siapa? Nehustan. Ya, kemudian Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga Musa ini. Nah, itu sebagai lambang atau simbol sang anak manusia kata Yesus. Ya, jadi sampai sekarang orang Yahudi itu nggak tahu kenapa Tuhan menyuruh membuat ular tembaga. Betul nggak? Itu mereka nggak ngerti tuh. Sampai sekarang tuh maksudnya Tuhan apa ya? Kemudian ular tembaga itu sampai disembah. Karena dianggap sakti kan. Sekarang sebagai lambang apotik. Ya, itu tongkat Hermes ya, atau nanti kita lihat tuh ada satu dewa Yunani yang memakai tongkat itu, Kai Kudus namanya. Ya, tongkat itu dijadikan simbol ular yang dililit ya, barang siapa yang melihatnya hidup katanya. Kenapa Tuhan kok suruh bikin seperti itu? Mereka nggak mudeng. Sampai Yesus menyingkapkannya ya di perjanjian baru. Sama seperti Musa katanya. Aku ini Mesias nanti akan digantung di pohon sebagai apa? Substitusi, dan barang siapa percaya kepada aku, dia akan tetap hidup. Dia akan mempunyai hidup yang kekal. Itu maknanya, itu simbolnya. Ya, makanya nggak bisa baca perjanjian baru, baca perjanjian lama tanpa Yesus. Nggak mudeng. Ya, muter terus dia, blunder. Nah, Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan sang anak manusia, barulah nanti kamu tahu, akulah dia, dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ya. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lah, itu adalah Goel ha Adam, ya, atau kinsman redeemer ya. Yesus itu harus dibuat menjadi dosa. Artinya semua dosa umat manusia itu ditimpakan pada Yesus supaya dia bisa turun ke dunia orang mati. Karena selama Yesus itu hidup kudus, dia nggak bisa mati. Ya. Kemudian Ulangan 21 ayat 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ya ini kitab Taurat ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Jadi Yesus itu jadi kutuk supaya kita itu diberkati. Ya, jadi dia itu menjadi pengganti, anak domba tadi loh. Ya, nah janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, jadi itu maknanya teman-teman. Makanya dia tuh ditelanjangi, dipukul, seharusnya kita itu hukuman itu buat kita. Ya, karena apa? Karena Allah itu adil, sekaligus dia kasih. Ya. Sekarang bisa nggak manusia itu menebus dirinya sendiri? Kemarin kita lihat konsep Alkitab mengenai dosa adalah hutang. Kalau semua orang sudah berdosa, berarti semua orang punya hutang. Saya punya hutang, Anda punya hutang. Ya, saya nggak bisa bayari hutangmu, kamu juga nggak bisa bayari hutangku. Masih ngutang gitu kan ya, sama-sama orang hutang gitu ya kan. Nah, bagaimana caranya kita ditebus teman-teman? Mazmur 49 menyatakan mustahil bagi manusia menebus dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur.
ya. Jadi kita nggak bisa nebus diri kita sendiri, harganya tuh terlalu mahal. Ya, jadi Yesus mati, itu bukan murahan. Ya. Keselamatan itu anugerah. Karena apa? Kita nggak sanggup bayar. Kamu tuh bayar dengan darahmu aja nggak bisa gitu, darahmu udah najis. Ya. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kamu percaya ya bahwa kamu sendiri itu bisa menebus. Mazmur Daud mengatakan apa? Ya, ini loh jalanmu. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Kamu akan seperti domba, ya, meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Jadi siapa yang bisa menarik kita dari dunia orang mati? Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa menebus kita. Yesaya 43 ayat 11. Juru selamat, Hagoel Adam, itu hanya Tuhan. Hanya Yod-Heh-Vaveh. Ya, kemarin kita sudah lihat Yesaya 43 ayat 11. Anoki, Anoki, Yod-Heh-Vaveh. Aku, Yahweh. Dan tidak ada juru selamat, Yasha, selain daripadaku. Ya, jadi Tuhan mengatakan tidak ada juru selamat selain aku. Ya, itu udah ditutup sama Tuhan, berarti nggak ada yang lain. Ya, yang lain itu cuma juru kunci aja. Hosea 13 ayat 4. Sekali lagi, hanya Tuhanlah juru selamat. Tetapi aku adalah Yod-Heh-Vaveh, Tuhan, ya, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah, dan tidak ada yang lain. Yesaya 45 ayat 21. Tidak ada juru selamat selain Yahweh. Bukankah aku, Yahweh? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 45 ayat 15. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, juru selamat. Nah, kalau tadi kita melihat hanya Yod-Heh-Vaveh yang bisa menjadi juru selamat kita. Ya, setelah semua nubuatan digenapi, semua nubuatan itu disampaikan melalui para nabi. Kemudian Galatia 4 ayat 4, kemarin kita belajar apa? In the fullness of time, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, ini kabar gembira yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria. Matius 1 20 sampai 21. Ini kata malaikat kepada Yusuf ya, ketika Yusuf tahu Maria hamil, ya kan? Dia mau ceraikan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yeshua, ya, atau Yesus dalam bahasa Yunaninya. Karena apa? Kenapa harus diberi nama Yeshua? Tadi Yasa itu artinya apa? Juru selamat ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yeshua itu artinya Yahweh Shua, Yahweh keselamatanku. Bukan Isa. Ya, Isa itu nggak punya arti teman-teman. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12 ini dicatat berita malaikat kepada para gembala ya. Jadi Lukas ini mengumpulkan kesaksian-kesaksian ya. Kemudian dia catat ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Yasa ya, atau Soter, juru selamat. Yaitu siapa? Mesias. Namanya Al-Masih. Yaitu Yahweh, Kurios itu di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu.
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Berarti ini tanda yang nggak biasa ya. Kalau tanda itu berarti sesuatu yang tidak normal. Kenapa bayi Yesus harus dibungkus dengan lampin? Ya, karena Yesus itu lahirnya di Migdal Eder, di Bethlehem. Ya, Bethlehem itu tempat para gembala mengembalakan domba-domba yang akan dipersembahkan di Bait Suci Yerusalem. Jaraknya deket tuh, ya Bethlehem ke Yerusalem. Mereka memelihara domba-domba ini sehingga setiap hari itu nanti dibunuh teman-teman untuk persembahan korban penebus dosa, dan pada hari Yom Kippur itu mereka juga mempersembahkan lembu ya. Kemudian hari Paskah apalagi mereka setiap keluarga itu harus memberikan satu anak domba sebagai korban penebus dosa. Nah, mereka akan pilih anak sulung. Jadi ketika lahir pertama yang paling sulung ini dombanya, mereka akan lihat ini domba cacat nggak. Kalau dia bersih, tidak cacat, bagus, pokoknya tidak boleh ada cacatnya sama sekali. Ya, Yesus tuh makanya sempurna teman-teman. Dia akan membungkus domba ini dengan kain lampin. Kemudian domba ini akan dibaringkan pelan-pelan di dalam palungan. Supaya apa? Tidak terluka, tidak cacat ya, karena yang sulung ini nanti anak domba yang sulung, harus yang sulung ya teman-teman, itu akan dipersembahkan menjadi korban penebus dosa di Bait Suci Yerusalem. Nah itu tandanya teman-teman. Kemudian apa kata Gabriel kepada Maria? Ini di dalam Lukas 1 ayat 26-38. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau harus menamai dia siapa? Yeshua. Ya, dari kata Yasa tadi ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut siapa? Anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya siapa? Tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, ini nubuatan di kitab Nabi Daniel. Ya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersetubuh katanya. Walaupun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi dia belum bersetubuh dengan Yusuf. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, jadi kuasa Allah Roh Kudus itu akan membungkus Maria. Bukan meniup vaginanya Maria, bukan. Ya, bukan meniup farjaha atau vaginanya Maria, enggak begitu caranya. Roh Kudus itu seperti di kitab Kejadian, merah kefet. Artinya apa? Dia melingkupi dunia fisik ini ketika dia menciptakan bumi, ya, bulan, matahari, dan sebagainya, planet-planet. Ya, dia menciptakan segala sesuatunya dengan cara apa? Dia lingkupi, dinaungi, kayak diselubungi gitu loh teman-teman. Bukan ditiup vaginanya. Ya, nah, Roh Kudus itu menaungi Maria untuk apa? Untuk menciptakan tubuh bagi Yesus. Ya, tubuhnya itu harus diciptakan dulu di dalam rahim Maria. Supaya Yod-Heh-Vav-He sang firman ini bisa masuk ke dalam baitnya. Jadi tubuh Yesus itu adalah bait suci. Ya, tempat Allah berkemah. Kalau tidak pakai tubuh, dia karena roh, dia tidak bisa kontak dengan dunia fisik secara langsung. Karena dia roh. Ya, jadi harus menggunakan tubuh tanah liat ini. Ya, Tuhan kan mengatakan di Kejadian 1 ayat 26, bumi ini diberikan kepada manusia, otoritasnya diberikan kepada manusia. Ketika Adam gagal, ya, Yesus sebagai Adam yang terakhir, ya, dia ingin mengambil otoritas atas bumi ini dari iblis. Caranya gimana? Harus jadi manusia, teman-teman. Ya, karena roh itu ilegal di bumi. Ya, kalau kamu terpisah dari tubuhmu, rohmu, kamu harus depart, kamu harus keluar dari bumi ini, kamu jadi hantu. Ya, selama kamu di bumi ini, kamu harus memakai tubuh tanah liat. Makanya iblis juga ketika dia mau merebut otoritas dari Adam, dia menggunakan tubuh tanah liat, yaitu ular. Ya, karena iblis itu juga roh. Ya, jadi segala sesuatu yang legal, kalau kita berperang di dalam roh secara legal, ya, itu harus menggunakan tubuh tanah liat. Itu hukum roh namanya. Ya. Nah, malaikat Gabriel itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tadi di Mazmur sudah kita katakan, manusia itu tidak dapat menebus dirinya sendiri. Hanya Allah yang dapat menebus dosa. Ya, makanya Kejadian 22 yaitu akedah Yitzhak, Allah sendiri yang menyediakan korban sembelihan besar. Manusia nggak bisa, teman-teman. Ya, manusia tuh nggak bisa menyediakan bagi dirinya sendiri tebusan. Hanya Allah yang bisa menyediakan bagi kita tebusannya itu, goelnya itu. Ya, di Markus 10 ayat 45 Yesus berkata, karena sang anak manusia juga datang
bukan untuk dilayani. Yesus berkata, aku ini datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Sama seperti sang anak manusia datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dua Injil ini yang catat, Markus dan Matius. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, ya. Bukti ketiga kemarin kita lihat, siapa gembala yang baik? Yotevave, ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan lari. Gak ada gembala yang baik itu lari, teman-teman, apalagi melarikan diri ke negeri orang karena kasus hukum. Itu bukan gembala yang baik yang kamu ikuti, teman-teman. Ya. Itu gembala pengecut namanya, ya. Nah, apalagi Isa, ya, yang melarikan diri dari hukuman salib. Itu pengecut, teman-teman. Jangan diikuti itu. Ya, itu gembala pengecut itu yang melarikan diri dari hukuman salib, ya. Yesus nggak begitu. Yesus nggak pengecut, ya. Dia mengatakan kita harus ke Yerusalem sekarang karena sang anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, tapi akan menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Yesus itu mendatangi kematian, teman-teman. Dia nggak lari. Yesus Tuhan kita tuh nggak pengecut, teman-teman, ya. Nah, Yesus berkata demikian di Yohanes 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan apa? Aku memberikan apa? Nyawaku bagi domba-dombaku, kata Yesus. Yesus berkata, aku ini akan memberikan nyawaku bagi kamu loh. Gentle loh Yesus loh. Aku akan melindungi domba-dombaku. Dia nggak lari. Dia mengatakan gini, kalau orang upahan, ada serigala datang, dia lari loh, dia nggak lindungi dombanya. Tapi aku akan bergulat, ya, dengan musuh yang akan datang. Aku akan melindungi dombaku. Makanya ketika Saulus menganiaya jemaat Yesus, ya, Saulus tuh mengejar-ngejar jemaat. Yesus menemui Saulus dan berkata, Saulus, Saulus, susah bagimu menendang galah rangsang. Mengapa engkau menganiaya aku, kata Yesus. Kalau engkau menganiaya domba-dombaku, tuh engkau menganiaya aku, katanya. Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Dia buta 3 hari. Ya, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, dia buta 3 hari setelah dia ketemu sang juru selamat itu. Dan namanya diubah menjadi apa? Paulus. Makanya Paulus mengatakan apa? Dari semua orang aku ini paling berdosa. Dari semua rasul aku ini paling berdosa karena aku ini mantan apa? Mantan penganiaya jemaat, katanya. Ya, semakin besar dosamu diampuni. Orang yang berhutang makin gede dosanya diampuni, makin bersyukur dia. Betul nggak? Ya. Makanya Paulus mengatakan apa? Aku bekerja lebih giat daripada yang lain. Kenapa? Karena aku nih paling berdosa, katanya. Ya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, kata Yesus. Oleh karena apa? Aku memberikan nyawaku. Untuk apa? Untuk menerimanya kembali, kata Yesus. Jadi Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya di sini. Dalam seluruh Tanak atau perjanjian lama, Allah itu melarang kita minum darah apapun. Ya, makan bangkai juga tidak boleh. Ya, minum darah itu najis. Ya, Tuhan berkata, barang siapa minum darah, baik kamu maupun orang asing, aku pasti akan membunuhnya. Sebab aku telah memberikan darah itu sebagai apa? Pendamaian atas nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, jadi untuk sementara mengcover dosamu supaya kamu tuh nggak mati, kata Allah. Ya. Nah, sampai ya 4.000 tahun kemudian, ya, setelah Allah berfirman nih, ya, dari mulai sejak zaman Adam, jangan minum darah apapun, ya, karena harus ada apa? Darah anak domba itu yang dipersembahkan, ya, sejak zaman Adam jatuh dalam dosa. Sampai satu waktu di dalam sejarah Yesus berdiri mengambil cawan yang berisi anggur itu dan berkata apa? Minum darah ini. Ya, minum sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Nah, mengenai ini nanti kita akan bahas khusus, saya janji kemarin apa teman-teman di dalam apa? The Blood Atonement. Ya, kita akan membahas khusus mengenai The Blood Atonement. Ini adalah kitab Yesaya 53 yang tidak boleh dibaca di sinagog Yahudi. Kenapa? Selalu dilompati. Jadi mereka tuh ada pembacaan tiap minggu ya. Tapi Yesaya 53 ini dilompati, teman-teman. Karena di sini menubuatkan mengenai kematian dan kebangkitan Mesias. Yesaya 53 mengatakan demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Yahweh.
dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, bagi orang Yahudi sendiri, Mesias itu tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira apa? Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, dia ditusuk atau ditikam oleh karena pemberontakan kita. Pemberontakan itu kemarin kita belajar apa, teman-teman? Dosa. Ya, dosa itu adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan atau rebellion against God. Ya, dia diremukkan oleh karena apa? Kejahatan kita ini loh, teman-teman. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ya, dan oleh apa? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, ini sembuh bukan hanya jasmani tapi rohani juga, teman-teman. Ya, dari segala kejahatan kita ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Ya, domba itu kalau nggak ada gembala tuh nggak ngerti jalan, teman-teman. Nggak kayak anjing. Kalau anjing kamu lepas bisa pulang sendiri. Domba kamu lepas nyasar, teman-teman. Ya, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tapi Yahweh menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, jadi ketika Yesus disalib, itu semua kejahatan, semua dosa-dosa manusia itu ditimpakan kepada Yesus. Dia apa? Dianiaya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Ya, kemarin ketika Yesus dibawa ke pengadilan, dia tidak membuka mulutnya. Dia diam saja. Dia tidak melakukan pembelaan diri. Seperti anak domba yang dibawa kemana? Ke pembantaian. Ya, Anda kalau lihat domba lagi mau dibunuh, itu dia diam aja. Ya, dia tahu dia akan mati. Ya, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Ya, jadi Yesus itu ditahan dulu terus kemudian dicambuk, ya. Nanti kita lihat ya berapa cambukan itu dan bagaimana caranya crucifixion itu dilakukan. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Ini berarti mati, betul ya? Terputus, cut off dari negeri orang-orang hidup. Jadi Mesias itu harus cut off, mati. Dan karena pemberontakan, karena dosa umatku, ia kena tulah. Orang akan menempatkan kuburnya, berarti mati dong, ya. Ditempatkan di kuburnya, ini bukan pingsan seperti kata Zakir Naik, ya. Mati, cut off, terputus. Ya, nanti kita lihat nubuatan Yunus, ya, yang Zakir Naik gak bisa ngerti. Saya ajarin nanti, ya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, di antara penjahat, betul ya. Yesus matinya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya, Yesus ada di tengah, ada dua penjahat di kanan kirinya. Ya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan, Yahweh berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai apa? Korban penebus dosa. Ia akan melihat keturunannya. Wow, apabila Sang Firman itu, Firman Yahweh itu menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa. Ya, Yahweh Elohim berjanji, kamu akan melihat keturunanmu. Siapa? Kita ini loh, anak-anak rohaninya. Umurmu akan lanjut. Ya, ini menubuatkan kebangkitan Sang Mesias. Dan kehendak Yahweh akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, ya, jadi firman Yahweh dalam tubuh manusia itu disebut tangan kanan Elohim atau hamba Elohim, ya. Sebagai orang benar, Mesias itu akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Ya, jadi dia akan membenarkan banyak orang, teman-teman, oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi kejahatan kita itu Yesus yang pikul. Sebab itu, kata Tuhan, aku akan membagikan kepadanya apa? Orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh apa? Orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung apa? Di antara apa?
pemberontak-pemberontak. Jadi Yesus itu kemarin ketika mengatakan, sekarang barang siapa mempunyai bekal, jual beli pedang. Bukan untuk membunuh teman-teman, tapi supaya digenapi nats Yesaya 53 ini. Bahwa ia akan terhitung di antara apa? Pemberontak-pemberontak. Karena pada waktu itu tidak boleh orang awam, orang Yahudi bawa pedang, teman-teman. Dipikir akan memberontak terhadap Romawi. Ya, jadi mempunyai alasan untuk menangkap Yesus. Karena dia mau memberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Ini adalah Yeremia 11 ayat 19 ya. Ini ayat yang coba dihilangkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka menyalin kitab Tanak ya, kira-kira abad-abad pertengahan. Ini menjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi pada waktu itu dengan bapak gereja kita, karena kita punya manuskrip yang menyatakan ayat 11, 19 ini ya. Jadi mereka mencoba menutupi ini. Yeremia 11 ayat 19 mengatakan demikian nih, Nabi Yeremia ya. Tetapi aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Ini nubuatan mengenai Mesias. Ya, dia akan menjadi anak domba itu yang akan disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Nah, ini digenapi ya. Jadi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu mengadakan persepakatan untuk membunuh Yesus. Ya, jadi mereka mencoba menghilangkan ini karena mereka mengatakan bahwa ini kan nubuatan mengenai Yesus gitu ya kan. Nah, marilah kita binasakan, ini kok terjemahan Indonesianya menjadi pohon ini dengan buah-buahnya ya. Padahal harusnya Eitz lechem ya, atau pohon roti, yaitu pohon yang memberi kehidupan. Jadi Yesus itu adalah pohon kehidupan yang ada di taman di Eden itu. Karena ada 2 pohon di dalam taman ya. Eitz Chaim dan Eitz Hadaat Tov dan Ra ya, atau pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Yesus itu adalah gambaran dari Eitz Chaim ya, atau Eitz lechem ya, pohon kehidupan itu. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Ya, jadi orang Yahudi tahu ini nubuatan, ini kok digenapi di dalam Yesus. Jadi mereka mengatakan, waduh, kita ini dinubuatkan mengadakan persepakatan jahat loh katanya. Ya, jadi mereka mencoba menghapus ini. Nah, nanti ketika kita go through the Bible, kita akan belajar yang namanya Mazmur 22. Ini nubuatan 750 tahun sebelum hukuman salib ditemukan, Nabi Daud sudah menulis. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku dan gerombolan penjahat mengepung aku. Ya, jadi mereka mengolok-olok Yesus ketika Yesus disalib. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Maka Yesus ketika disalib, dia mengatakan apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena Yesus mengutip Mazmur 22 ini. Ya, dan nubuatan di Mazmur 22 ini adalah nubuatan mengenai penyalipan Mesias. Jadi digenapi di dalam Yesus. Ya, bahwa pakaiannya akan apa? Dibagi dan jubahnya akan apa? Diundi. Ya, Yesus memakai jubah ungu waktu itu. Di Zakaria 13 ayat 6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya. Ini nubuatan Nabi Zakaria ya. Bekas luka apakah yang ada pada tanganmu ini? Lalu ia akan menjawab. Itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Jadi sampai sekarang itu Yesus ketika bangkit. Lukanya itu masih ada teman-teman. Lukanya itu bukan di telapak tangan ya. Bukan. Tapi di pergelangan tangan. Itu persis seperti gambar itu loh teman-teman. Ya, jadi kalau Anda ketemu Yesus nanti, Anda bisa lihat lukanya di pergelangan tangan gitu. Ya, bukan di telapak tangan. Yesaya 49 ayat 16. Lihat nih, begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Aku telah melukiskan. Nah, ini melukiskan ini bahasa Indonesia terlalu dibaguskan. Aslinya adalah dituki dengan benda tajam, mengukir. Ya, artinya ditusuk seperti orang ngukir apa sih furniture itu teman-teman. Kalau Anda tahu ya, orang ngukir furniture itu kan kayak pakai benda tajam itu ya, dituki dengan benda tajam. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi ketika Tuhan melihat tangannya yang berlubang paku itu, dia melihat kita. Ya, betapa kasihnya dia kepada kita. Yesaya 53 ayat 5, tadi kita baca. Tetapi dia tertikam, jadi tusuk oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lalu
siapakah yang disalibkan? Kemarin kita lihat Yesus sebagai Sang Firman itu tubuhnya disalibkan. Tapi siapa sih sebenarnya yang ada di dalam tubuh itu? Tadi kita lihat tubuh itu diciptakan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Kemudian Sang Firman itu nuzul masuk ke dalam baitnya di dalam tubuh yang sudah diciptakan oleh Roh Kudus itu. Dan dia menjadi manusia. Ya, dia mengambil hakikat manusia. Yesaya 43 ayat 11. Kemarin kita mengatakan aku, anoki, yudhevave. Ada dua di sini. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan itu kalau berkata-kata itu nggak pernah sia-sia, teman-teman. Ya, di dalam Alkitab itu kalau Anda perhatikan Tuhan itu kalau ngomong tuh nggak sembarangan. Sekali Tuhan ngomong itu menjadi hukum, menjadi ketetapan selama-lamanya, nggak bisa ditarik lagi. Makanya Tuhan tuh kalau ngomong hati-hati, dia nggak banyak ngomong. Ya, sekali dia ngomong itu menjadi hukum. Ya, seorang raja itu sekali dia bertitah, berfirman itu menjadi hukum negaranya, teman-teman. Itu bedanya nanti ya, kita lihat sistem kerajaan dengan sistem demokrasi. Ya, dia nggak pakai voting, teman-teman. Ya, aku ngomong apa kamu harus ikut. Itu raja. Ya, dia punya otoritas itu. Zakaria 12 ayat 10, kemarin kita belajar. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Jadi Mesias itu nanti matinya di Yerusalem. Mereka akan memandang kepadaku. Aleph Taf. Aleph Taf ini adalah the signature of Jesus. Yang telah mereka tusuk atau telah mereka tikam. Dakar. Ya. Tapi akan meratapi dia. Berarti yang disalib itu siapa? Yang disalib itu ya aku, Yud-Heh-Vav-He, tapi kok meratapi dia? Nah, ini misteri ilahi, teman-teman. Di sini Yud-Heh-Vav-He mau berkata, yang kamu lihat itu ya aku. Tapi juga sekaligus bisa dibedakan dari aku gitu loh. Yaitu Sang Firman itu, aku di dalam tubuh manusia, itu namanya Sang Firman. Tapi itu ya aku gitu loh. Tapi sekaligus juga bisa dibedakan dari aku. Ya, ini misteri ilahi di sini. Mereka akan memandang kepadaku, Aleph Taf yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya, di situ Maria dan murid-muridnya menangisi Yesus ya. Aleph dan Taf, itu kemarin kita lihat apa? The signature of Jesus Christ. Ya, ini tidak bisa diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Ini kata Aleph Taf ini nggak bisa diterjemahkan. Ya, sama seperti di Kejadian 1 ayat 1 itu ada Aleph Taf di situ. Itu nggak diterjemahkan, teman-teman. Ini adalah huruf pertama dan terakhir dalam bahasa Ibrani. Ya, Yesus di kitab Wahyu mengklaim dia adalah Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir dalam bahasa Yunani. Nah, kalau dia berbicara dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani, maka Yesus akan mengatakan dia adalah Aleph dan Taf itu sendiri. Jadi seluruh Israel itu akan memandang kepada Yesus yang telah mereka tikam, yaitu Sang Aleph dan Taf, Sang Alfa dan Omega ini. Referensinya di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Sekarang kita lihat detail Zakaria 12 ayat 10, nubuatan mengenai penyalipan ini ya. And I will pour on the house of David and on those living in Jerusalem the spirit of grace and of prayers, and they shall look on me, Aleph Taf, whom they have pierced, Dakar, and they shall mourn for him as one mourns for an only son, and they shall be bitter over him, like the bitterness over the firstborn. Ya, seperti orang menangisi anak sulung, ya kematian anak sulung di Israel ini mengingatkan Paskah, ya Paskah di Mesir, ya ketika anak sulung itu dibunuh oleh Tuhan. Dakar itu artinya ditusuk dengan tajam, teman-teman. Siapa yang ditusuk? Yang ditusuk adalah Yod-Heh-Vav-He, Sang Aleph dan Taf itu. Yohanes 19 ayat 19 sampai 22. Ini adalah tulisan Pilatus di atas kayu salib. Ya, Pilatus kan menyuruh memasang tulisan dalam 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ya. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya apa? Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, ini dalam 3 bahasa, ya, Ibrani, Latin dan Yunani. Lalu ketika imam-imam kepala, ini ahli Taurat ya teman-teman, orang yang bisa bahasa Ibrani ini bukan kaleng-kaleng ini, ya bukan orang umi, orang yang tidak tahu baca Alkitab, enggak.
Ini orang yang tidak buta huruf. Ya, dia punya Alkitab, dia tahu Tanak, imam-imam kepala katanya. Ya, ini berbahasa Ibrani. Jadi pada waktu itu bangsa Yahudi itu kebanyakan bahasanya Yunani. Mereka udah nggak bisa lagi bahasa Ibrani. Hanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang berbahasa Ibrani pada waktu itu. Jadi ketika Pilatus menuliskan itu dalam bahasa Ibrani, protes mereka. Imam-imam kepala ini datang kepada Pilatus dan protes. Jangan engkau tulis begitu, raja orang Yahudi. Tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus apa? Apa yang kutulis tetap tertulis. Pertanyaannya, bahasa Ibrani ini hanya dipakai di bait suci. Pada waktu itu orang Saduki yang menguasai bait suci ya. Orang Farisi itu tidak punya kuasa di bait suci ya. Mereka berkuasa di sinagog, tapi bait suci Yerusalem itu dikuasai oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan ya. Bahasa Ibrani ini hanya dipakai oleh imam-imam kepala, orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa mereka mau merubah tulisan di atas kayu salib Yesus? Apa sih yang mereka baca? Dan apa alasannya mereka mau merubah tulisan itu? Kita baca ya. Ini bahasa Ibraninya teman-teman. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Yeshua Hanasare Vamelek Hayehudim. Nah, orang Yahudi itu tahu yang namanya the Bible Code atau kode Alkitab. Ya, saya nggak akan nyentuh ke sana, nanti melebar. Ya, ini kode rahasia teman-teman. Caranya bagaimana mereka membaca Alkitab. Mereka punya yang namanya kode rahasia, yang namanya Bible Code. Ketika mereka membaca Yeshua Hanasare Vemelek Hayehudim, mereka tahu ini adalah Yod He Vav He atau nama kudus Tuhan itu sendiri. Berarti yang disalibkan itu siapa? Yod He Vav He. Maka tadi Zakaria 12 ayat 10 menyatakan mereka akan memandang kepadaku. Yod He Vav He. Aleph dan Taf itu. Alfa dan Omega itu. Yang terakhir apa? Mereka salibkan. Tapi mereka memandang kepada dia. Loh, yang ditusuk aku kok. Yang dipandang dia. Itu adalah the mystery of the divine being. Ya, the mystery of the Trinity. Rabi Yahudi itu menggunakan kode yang tersembunyi dalam setiap kalimat. Begitu juga kalau mereka mengirim pesan. Ya, karena waktu itu supaya tidak diketahui musuh. Ya, itu mereka memakai satu kode sendiri teman-teman. Ya, sehingga ketika mereka membaca tulisan yang dipasang Pilatus dalam bahasa Ibrani, maka nama itu adalah nama Tuhan sendiri. Yaitu siapa? Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh. Ada Muslim yang bertanya, ego eimi itu kan dipakai 18 kali ya di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tadi kalau dikatakan ego eimi itu merujuk kepada Keluaran 3 ayat 14. Ehyeh, asyar ehyeh atau akulah dia. Itu kan ego eimi hoon, kemarin kita belajar ya. Dia tanya, apakah semua kata-kata ego eimi itu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-Heh? Ya jelas tidak. Ego eimi itu kan artinya akulah dia. Kita harus melihat konteks kalimatnya. Ya, ketika berbicara ego eimi itu konteksnya apa? Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, ego eimi. Yudas juga berkata ego eimi gitu. Bukan aku ya Rabi, kata Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus mengatakan, orang yang duduk makan bersama aku, yang mencelupkan rotinya, ya bersama dengan aku duduk makan semeja, ini akan mengkhianati aku, kata Yesus. Kemudian Yudas Iskariot itu bisa merasa loh, dia bisa tiba-tiba ngomong, akukah dia Rabi? Gitu. Apakah aku yang kau maksud? Katanya ego eimi, akukah dia? Dia siapa? Dia yang akan mengkhianati engkau, gitu loh maksudnya. Jadi harus cerdas ya. Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Nah, dalam konteks kalimat ini, Yudas itu mengklaim bahwa dialah yang akan mengkhianati Yesus. Gitu teman-teman. Ya, jadi jelas ego eimi yang dikatakan Yudas itu merujuk pada perkataan Yesus sebelumnya. Sang anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia, kan, tetapi celakalah orang yang olehnya sang anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Ya, ini nubuatan mengenai pengkhianat itu. Nah, di dalam Yohanes 4, ya, ketika Yesus berkata-kata dengan wanita Samaria, ya, yang ada di sumur Yakub pada waktu itu, ketika Yesus meminta air, ya, dan kemudian Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi, kata Yesus kemarin ya. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan, yaitu Roh Kudus, kamu tidak akan haus lagi, kata Yesus. Nah, konteks kalimat ini sama ketika Yesus mengatakan, akulah dia, ego eimi, yang sedang berkata-kata dengan engkau.
itu merujuk pada pernyataan dari wanita Samaria itu. Ya, jadi wanita Samaria itu mengatakan kepada Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang," yang disebut juga siapa? Kristus. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu Yesus berkata, "Ego eimi, akulah dia." Akulah dia siapa? Sang Mesias itu loh pada kalimat sebelumnya. Ya, jadi Yesus mengklaim dirinya adalah Mesias yang dijanjikan itu yang disebut Kristus. Gitu teman-teman, jadi harus cerdas ya, makanya harus sambil minum macchiato, Ovaltine macchiato kalau baca Alkitab tuh. Di Yohanes 6 ayat 19 juga sama, ya ketika murid-muridnya ada di kapal, kemudian Yesus tiba-tiba jalan gitu ya, di atas air, ketakutan nih murid-muridnya. Ya, ini dalam konteks Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya melihat dia. Ya, kemudian Yesus menegaskan dirinya, "Aku ini, ego eimi, jangan takut," katanya. Ya. Kemudian ada kisah di Yohanes 9 ayat 9, ini orang yang buta sejak lahir, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Ya, orang buta sejak lahir, bayangin, disembuhkan oleh Yesus. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak percaya itu berkata kepada si pengemis buta tetangga mereka ini, "Loh, kamu ini benar nggak sih? Orang yang dulu tuh buta sejak lahir yang sukanya ngemis itu." Kemudian orang buta itu menjawab, "Ego eimi, akulah dia." Artinya apa? Iya, akulah dia orang buta si pengemis itu, gitu loh maksudnya. Ya, yaitu merujuk pada orang buta yang memang adalah orang yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang berkata, "Benar, inilah dia." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Karena nggak percaya gitu loh. Tapi orang itu sendiri berkata apa? "Akulah dia. Akulah si pengemis buta itu, ego eimi." Begitu juga dengan Petrus ya, ketika Petrus dijemput ya untuk datang ke rumah Kornelius, Petrus turun ke bawah nih dan orang-orang tuh lagi pada cari ada orang yang namanya Petrus gak di sini. Kemudian Petrus turun dan berkata, "Ego eimi, akulah dia yang kamu cari." Gitu loh teman-teman, bukan merujuk pada Asyir jadi harus cerdas nih ya. Petrus berkata, "Ego eimi, akulah dia yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu?" Nah, jadi Petrus merujuk dialah yang mereka cari pada kalimat sebelumnya. Jadi mesti lihat konteksnya kalau baca tuh utuh. Dan kita sebagai orang Kristen jangan mau apa? Dibodohi. Jadi ikut gila loh kita teman-teman beneran. Ya. Kisah Rasul 26 ayat 29 kata Paulus. "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja." Ini waktu Paulus di hadapan Raja Agripa, dia bersaksi, kemudian Raja Agripa itu berkata, "Kamu hampir saja meyakinkan aku menjadi seorang Kristen," katanya. Ya. Kemudian Paulus mengatakan, "Aku berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi ego eimi, sama seperti aku," katanya. Kecuali belenggu-belenggu ini. Ya, Paulus itu dibelenggu. Nah, konteks kalimat ini Paulus berharap orang-orang yang mendengarnya itu menjadi seorang Kristen seperti dia. Begitu teman-teman, ya sudah saya jawab dan saya jelaskan ini kalau ada orang yang tanya. Jadi Anda cerdas ya. Ini adalah bukti kelima, yaitu Yesus memberikan hidup yang kekal ya di Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia Bapa itu telah memberikan kuasa kepada sang anak untuk apa? Untuk menghakimi. Jadi Yesus itu nanti akan datang sebagai hakim. Sebagai apa? Singa dari Yehuda yang kemarin kita belajar. Kenapa teman-teman? Karena Yesus itu udah pernah jadi manusia, jadi dia akan menghakimi dengan adil. Ya. Nah, dia tahu segala kekurangan dan kelemahan kita. Ya. Nah, Yohanes 10 ayat 28 Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jadi Yesus itu memberikan hidup kekal kepada kita, teman-teman. Yohanes 6 ayat 44, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia apa? Akan kubangkitkan pada akhir zaman." Jadi yang membangkitkan itu siapa nanti? Yesus. Ya, makanya Yesus dalam ayat lain mengatakan, orang-orang mati itu akan mendengar suara anak Allah. Ya, suaranya dia, lalu mereka akan bangkit. Ya. Yohanes 6 ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman."
Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Siapa sih yang akan membangkitkan orang mati? Kalau tadi Alkitab mengatakan Yesus mengklaim dirinya akan membangkitkan kita dari kematian ya pada akhir zaman. Quran surah 22 ini Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Dikatakan demikian. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah, dialah yang hak. Ya, dialah yang benar. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian siapa yang menghidupkan kita pada hari kiamat? Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tidak ada keraguan padanya. Jadi kamu dan saya siap-siap ya teman-teman ya. Kita akan menghadapi kematian dan kemudian kita akan menghadapi kematian kedua. Ya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya siapa? Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Tadi kita lihat katanya apa? Yesus, aku akan membangkitkan kamu dari lubang kubur. Ya, berarti Yesus mengklaim dirinya Allah. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Muhyi, artinya pemberi hidup. Al-Muhyi adalah satu-satunya yang bisa menghidupkan sesuatu. Makanya Yesus diceritakan di dalam Quran gimana apa? Memberi tiupan roh ke dalam burung tanah liat katanya. Ya, itu cuma bisa dilakukan oleh pencipta, teman-teman, memberikan roh. Itu nggak bisa. Ya, kecuali dia pencipta atau creator. Ya. Dia menciptakan dari ketiadaan. Makanya dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Sang Firman. Ya. Kemudian dia membangkitkan hidup pada hari pengadilan dan semua ini mudah baginya. Jadi kita lihat siapa yang membangkitkan? Yesus. Ya, Yesus sang anak Allah itu yang akan membangkitkan kita dari kubur pada hari kiamat. Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah Al-Haq. Tadi Quran mengatakan dialah yang hak. Ya, dialah kebenaran itu katanya. Tapi Yesus mengklaim, akulah jalan, Al-Tariq, dan kebenaran, Al-Haq, dan hidup, Al-Hayah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus mengatakan ada jalan lain nggak di sini? Tidak ada juru selamat lain selain Yesus. Yang lain cuma juru kunci, ya. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Hadi. Artinya yang esa, merupakan apa? Jalan yang lurus. Yesus berkata tadi apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bukan penunjuk jalan. Dia bukan juru kunci, dia juru selamat. Ya, dia jalan itu satu-satunya. Salah satu nama Allah dari 99 namanya adalah Al-Haq. Artinya adalah kebenaran mutlak. Ya, yang esa adalah yang benar, esensinya adalah satu-satunya realitas dan dia adalah kebenaran. Maksudnya apa sih kebenaran, teman-teman? Original. Jadi kalau Anda kayak beli tas itu ada yang original, misalnya LV atau Hermes ya. Kalau Anda beli yang original itu berarti Anda beli kebenaran, teman-teman. Yang lain di luar itu namanya KW atau palsu. Ya, itu bukan kebenaran, ya. Jadi kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu adalah yang asli, yang original. Yesus mengatakan, aku nih loh yang asli, aku nih originalnya. Kalau kamu beli selain aku, ya, atau kamu ikuti yang lain, kamu ikuti yang palsu, kata Yesus. Itu maksudnya ya, Al-Haq. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan demikian. Yesus mengklaim, akulah kebangkitan, Al-Ba'id, ya, dan hidup, Al-Hayah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Hayah, ya, yang esa, yang memiliki kehidupan yang berkelanjutan tanpa awal dan tanpa akhir. Ya, ini adalah nama Tuhan kita yang disebut dalam kitab Keluaran ya 3 ayat 14 kemarin. Ehyeh Asher, Ehyeh dari kata hayah ya, atau the self-existing one, dia yang ada dengan sendirinya. Dari akar kata inilah nama Tuhan kita yaitu Yod He Vav He dibentuk. Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang apa yang melihat anak, yang melihat Yod He Vav He dalam rupa manusia ini, dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Salah satu nama Allah itu adalah Al-Ba'id. Ya, tadi Al-Haya dan Al-Ba'id. Ya, Al-Ba'id itu juga nama Allah. Tapi Yesus mengklaim katanya, "Aku ini Al-Ba'id." Yohanes 11 ayat 25 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 6 ayat 44, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Yohanes 6 ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kemudian kitab Taurat mengatakan, "Lihat sekarang, akulah dia. Tidak ada Elohim, tidak ada Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Akulah apa? Yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku." Yohanes 5 ayat 21-30, "Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar siapa? Suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk apa? Menghakimi, karena ia adalah sang Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus tadi mengklaim dirinya Al-Hayat, Al-Ba'id, Al-Haq, Al-Torik. Ya. Kemudian di Yohanes 17 ayat 1, demikianlah kata Yesus. Yesus menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah Anakmu, supaya Anakmu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup." Jadi Yesus itu diberikan kuasa ya atas kita, atas semua makhluk. Ya. Demikian pula Anak akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nggak berhenti sampai di situ teman-teman. Harus mengenal siapa lagi? Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita tuh harus mengenal, ini bukan cuma tahu ya, sekedar tahu. Ya, tahu namanya Isa, tahu namanya Yud-Heh-Vav-He. Enggak teman-teman. Bukan masalah itu. Mengenal itu artinya mengalami. Experience, berjalan bersama Tuhan. Seperti ketika Adam berjalan bersama Tuhan. Ya, Anda akan mendapatkan bimbingan. Anda akan mulai mendengar Roh Kudus. Ya. Jadi harus dua teman-teman. Kamu harus mengalami Bapa dan kamu harus mengalami siapa? Yesus. Tanpa kedua-duanya ini, kalau kamu nggak kenal Bapa dan nggak kenal Yesus, kamu nggak bisa punya hidup yang kekal itu. Ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, jadi Ustadz Insan Mukhoginta itu selalu memotong yang warna ungu ini teman-teman. Tapi dia nggak pernah mau bacakan yang utuh. Ya, makanya umat muslim ketipu terus. Ya, dibohongi terus, dia ditutup. Karena dia nggak baca yang utuh. Ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Ada nggak nabi yang berani ngomong gitu? Dengan apa? Dengan kemuliaan yang kumiliki, kata Yesus. Di hadiratmu sebelum dunia ada.
Jadi Yesus itu sudah mempunyai kemuliaan di dalam Bapa sebelum dunia ada. Nah ini kok nggak dibaca sama Insane Moko Ginta itu gitu loh teman-teman. Ya, jadi dia itu tidak fair ya dalam mengutip dan menjelaskan ayat-ayat Alkitab. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ya. Bukti keenam, Yesus mengampuni dosa. Lukas 7 ayat 48. Yesus diminyaki oleh perempuan berdosa dengan rambutnya. Ya, Yesus berkata kepada perempuan ini apa? Dosamu telah diampuni. Kemarin yang kita baca ya. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Lukas 5 ayat 20, orang lumpuh yang disembuhkan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, jadi ada orang lumpuh saking penuhnya, banyak orang minta disembuhkan, Yesus dikerumuni orang banyak. Mereka itu menjebol atap, teman-temannya ini ada 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini, menjebol atap, kemudian diturunkan orang lumpuh ini dari atap teman-teman, supaya disembuhkan oleh Yesus. Dan ketika Yesus melihat iman ya daripada mereka yang menggotong orang lumpuh ini teman-teman, sampai segitunya gitu ya, sampai berani jebol atap. Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Lalu orang lumpuh ini bisa berjalan teman-teman. Ya, jadi yang membuat kita sakit itu kadang-kadang dosa kita. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di situ itu berpikir dalam hatinya, siapa orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Jadi Yesus itu dikatakan di dalam Yesaya, itu mempunyai 7 roh Allah. Jadi kalau nanti kita belajar keilahian, Allah itu rohnya ada 7. Ya, ada 7, ke-7 roh Allah. Yesus itu, Sang Mesias, itu dikatakan dia punya ke-7 roh Allah ini. Dia bisa menghakimi atau mengetahui isi pikiran orang itu dari penciuman, dari membaui. Ya, makanya Yesus itu bisa mengetahui apa yang ada di pikiran orang-orang karena dia punya 7 roh Allah. Manusia nggak bisa. Kalau manusia itu hanya bisa punya 6. Ya, makanya nanti rabi-rabi itu mengatakan Mesias itu disebut manusia ilahi karena ada ke-7 roh Allah di dalamnya, sempurna dia. Ya, manusia nggak bisa. Nah, manusia tuh nggak bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikiranmu. Makanya suka salah paham, betul nggak? Karena saya nggak tahu tuh apa yang ada di dalam pikiranmu. Dan kamu nggak tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Makanya kalau ngomong kadang-kadang suka salah paham, betul nggak? Nah, tapi Yesus nggak begitu. Yesus itu mengetahui pikiran mereka. Nanti kita lihat ya, kita belajar ketika kita belajar mengenai Mesias. Yesus mengatakan demikian, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu, di dunia ini, sang anak manusia, Mesias, itu berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangun, angkat tempat tidurmu, dan pulang ke rumahmu. Ya, Yesus sekali ngomong, bangun, orang lumpuh ngomong. Orang lumpuh berjalan. Ya kan? Yesus sekali melihat kepada orang buta, tercelik, matanya tercelik teman-teman. Tapi kok ada yang bilang 3 kali, baca, tetap gak bisa baca. Padahal udah ngomong sampai 3 kali teman-teman. Ya, Yesus cuma sekali aja ngomong. Ya. Salah satu nama Allah itu adalah Ghafar, artinya Maha Pengampun. Ya, jadi yang bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita itu adalah Allah sendiri. Kalau kita bersalah kepada sesama kita, Tuhan mengatakan kita harus saling mengampuni dan meminta ampun. Ya, tapi kita kan masih punya hutang di dimensi roh. Nah, ini Tuhan yang bisa mengampuni segala dosa kita. Gitu ya teman-teman ya. Tuhan bukanlah manusia, betul. Ya, manusia itu sampai lebaran monyet tidak akan ada yang bisa menjadi Tuhan. Ya, jadi manusia itu nggak mungkin jadi Tuhan teman-teman. Hukum dimensi roh itu mengatakan makhluk dengan dimensi lebih rendah itu tidak bisa berinkarnasi atau menjelma menjadi makhluk yang lebih tinggi. Jadi manusia itu nggak bisa menjelma menjadi malaikat atau apalagi menjadi Tuhan, nggak bisa. Tetapi makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi itu bisa menjelma ke dalam dimensi di bawahnya. Jadi malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Makanya tampak seperti kita, seperti manusia ketika malaikat di Sodom dan Gomora. Begitu juga di dalam Quran. Ya, ketika Gabriel itu menampakkan diri kepada Maria itu dalam rupa laki-laki. Nah, kalau manusia aja, malaikat aja bisa menjelma menjadi manusia, apalagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu di dimensi tertinggi, namanya dimensi 10.
Dia disebut maha kuasa itu karena dia bisa menjelma menjadi apapun. Bisa jadi api, bisa jadi gumpalan asap, bisa jadi awan, bisa jadi terang. Nanti kita lihat ya teman-teman. Apalagi jadi manusia, dia bisa teman-teman. Ya, nanti kita lihat, itu prinsip hukum roh. Ya, jadi dimensi yang lebih rendah itu tidak bisa menjadi dimensi yang lebih tinggi. Tapi dimensi yang lebih tinggi itu bisa menjelma menjadi makhluk dengan dimensi lebih rendah. Karena makhluk dengan dimensi lebih tinggi itu mempunyai kapasitas, kemampuan yang lebih besar. Di bilangan kitab Taurat nih ya, bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, betul. Bukanlah manusia yang berdusta. Dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi iman Kristen itu tidak pernah mengatakan Tuhan adalah seorang manusia. Ya, Yod-Heh-Vav-He itu turun ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Kemarin saya sudah ngomong, ya, saya seperti orang pakai baju Jepang, berdandan ala Jepang, enclosed, ya, menyelubungi diri saya. Kalian mengira saya orang Jepang, karena yang nampak pada mata kalian itu adalah seperti tampak orang Jepang, padahal bukan, kan gitu, ya. Nah, Tuhan itu maha kuasa. Apa artinya omnipoten atau maha kuasa? Dia bisa masuk ke dimensi di bawahnya. Nanti kalau kita belajar itu ada 10 dimensi di seluruh alam semesta ini. Dan itu secara saintis dibuktikan. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Di Kejadian 1, itu Tuhan biasa bercakap-cakap dan berjalan-jalan di taman di Eden dengan Adam dan Hawa dalam rupa seorang manusia laki-laki. Di Kejadian 15 ayat 17, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk gumpalan asap dan suluh ketika dia membuat perjanjian darah dengan Abraham. Di Kejadian 16 ayat 13, Tuhan menampakkan diri kepada Hagar dalam rupa malaikat Tuhan atau malak Yahweh. Ya, maka Hagar mengatakan El Roi, aku melihat Tuhan katanya. Ya, sorry, Tuhan melihatku katanya. Ya, nah Kejadian 18 itu Tuhan dan dua malaikatnya menampakkan diri dalam rupa manusia dan duduk makan bersama Abraham sebelum menghancurkan Sodom dan Gomora. Di Kejadian 32 ayat 30, Tuhan menampakkan diri bergulat dengan Yakub dalam rupa manusia. Tuhan menampakkan diri dalam rupa malaikat Tuhan, ya, kepada Manoah. Itu di Hakim-Hakim 13. Manoah ini ayahnya Simson, ya. Simson dan Delilah itu loh yang dulu dimainin Benyamin Suaib tuh ya. Itu bukan cerita Betawi teman-teman, itu cerita Yahudi itu. Orang Yahudi itu Simson teman-teman. Ya, bukan orang Betawi. Yesus lebih dari sekedar nabi. Matius 22 ayat 42 sampai 45. Apakah pendapatmu tentang Mesias, kata Yesus? Anak siapakah dia? Lalu mereka menjawab, anak Daud. Yesus berkata kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya ketika ia berkata, Yod-Heh-Vav-He telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Mazmur 110 ayat 1. Ya, ini Yesus mengutip Mazmur Daud 110 ya, ayat 1. Kemudian Yesus berkata, jadi jika Daud menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin ya anaknya pula? Kemudian di Markus 8 ayat 27 sampai 29. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, oh, ada yang mengatakan kamu tuh cuma sekedar nabi, cuma sekedar utusan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan kamu cuma sekedar nabi seperti Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi-nabi. Jadi cuma sekedar rasul, cuma sekedar nabi katanya. Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya yang duduk makan bergaul dengan dia ya, tidur dengan Yesus ya. Ia bertanya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Lalu jawab Petrus apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, di Matius 16 dikatakan, Yesus bertanya juga kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus apa? Engkau adalah siapa? Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wah, tiba-tiba Simon Petrus dapat pewahyuan. Ya, ini yang namanya reveal, makanya Trinitas atau the Triune God itu ada di dalam pewahyuan, teman-teman. Anda itu tidak bisa ngerti dengan persis apa itu konsep the Triune God kalau Anda tuh nggak bergaul dengan Tuhan. Ya, Anda nggak bisa dapat pewahyuan itu. Anda nggak mudeng-mudeng tuh, bingung terus Anda.
Ya, kok 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 ya? Ya yang ngomong siapa gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1 itu pasti 3 jawabannya teman-teman. Ya. Nah, ini kemarin kita juga sudah bahas sedikit. Yeshua HaMasyiah atau Isa Al-Masih. Ketika masuk di dalam dunia, di dimensi ruang dan waktu, Sang Firman itu mempunyai 2 nama. Nama manusianya adalah Yeshua, Yahweh Shua, artinya Tuhan Juru Selamat. Ini referensinya di Lukas 1 ayat 28-35. Kemudian gelar ilahinya itu adalah Al-Masiyah atau Mesias atau Hamasiah. Ya, ini adalah gelar ilahi. Sehingga Yesus itu mempunyai kodrat ganda atau double nature, ilahi dan insani. Yesus itu sepenuhnya ilahi, tapi dia mengenakan rupa manusia sehingga tampak di mata kita seperti rupa seorang manusia laki-laki. Nah, ketika Yesus menyebut dirinya sendiri, dia merefer dengan 2 istilah, yaitu sang anak Allah dan sang anak manusia. Ketika naik ke surga, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dia kurios atau penguasa, ya, Gusti Yesus, ya. Sang Al-Masih inilah yang akan menjadi hakim mutlak bagi orang yang hidup dan orang yang mati, hakaman, muksitan. Yesus menjawab doa dan maha hadir atau omnipresent. Ya, Yohanes 16 ayat 26 kata Yesus, "Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Yohanes 14 ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak," kata Yesus. Matius 18 ayat 20. "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka," kata Yesus. Ya, bisa nggak nih kalau seorang manusia biasa mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nama siapa ini? Karena namanya itu berkuasa ya teman-teman. Ya, Yesus mengklaim dia maha hadir atau omnipresent. Yesus maha kuasa. Yohanes 8 ayat 23, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ego eimi, kamu akan mati dalam dosamu. Wahyu 1 ayat 8, kemarin kita sudah baca berulang-ulang. "Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang." Siapa? Pantokrator atau pemegang segala sesuatu. Yang maha kuasa. Ya, dari kata pas dan krateo. Pantokrator, ya, yang maha kuasa. Pemegang kekuasaan. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. "Ketika aku, Rasul Yohanes, melihat dia, Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati." Yani ketika kita melihat Yesus dalam kemuliaan yang sebenarnya. Ya. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya ke atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Firman-Nya lagi kepadaku, "Sudah genap, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku, Yesus, akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku." Jadi kalau orang Muslim bertanya di mana Yesus mengklaim dialah Allah, Anda kasih 3 ayat ini teman-teman. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17-18, dan Wahyu 21 ayat 6 sampai 7. Ini sekali lagi ayat-ayat di mana Yesus menjawab doa, ya, bahwa hanya Tuhan yang menjawab doa kita. Ya, Yesus mengklaim dia bisa menjawab doa kita. Yohanes 14 ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak," kata Yesus. Yohanes 16 ayat 26, "Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa." Ya, Yohanes 16 ayat 23, "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku." Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Ya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita ini anak-anak pilihan Tuhan. Anak-anak pilihan Tuhan ya teman-teman. Jangan Anda lepaskan itu. Ya, saya bingung loh. Kalau Anda bisa melepaskan Tuhan Yesus itu, aduh, saya bingung tuh. Nggak nalar buat saya sih, nggak masuk di akal.
Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya, bahwa rabi-rabi Yahudi menyebut Mesias itu adalah the cloud rider, atau dia yang berkendara melintasi awan-awan. Mazmur 68 ayat 4, bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Yod-Heh-Vav-He. Ya. Jadi orang yang mengendarai awan-awan itu pasti sosok ilahi. Namanya siapa? Yod-Heh-Vav-He, Hashem. Ya. Beria-rialah di hadapannya. Nah, Yesus mengklaim dia itulah sang anak manusia di kitab Daniel 7 ayat 14 yang kepadanya diberikan segala kuasa, kemuliaan sebagai raja, di mana semua orang-orang dari segala bangsa dan bahasa menyembah kepadanya. Kekuasaannya ialah kekal, tidak akan lenyap, dan kerajaannya tidak akan musnah. Ya, karena itu rabi-rabi Yahudi menyebut sang Mesias sebagai apa? Anak Allah itu adalah the cloud rider, ya. Dia yang berkendara di atas awan-awan. Referensinya di Ulangan 33 ayat 26, Mazmur 18 ayat 9 sampai 10, Mazmur 104 ayat 3, Yesaya 19 ayat 1. Kalau kita bicara mengenai sosok yang berkendara di atas awan-awan, itu dalam teologi itu pasti sosok ilahi. Kalau Anda lihat misalnya kayak di Buddha itu ada Dewi Kwan Im, itu kan pasti digambarkan dia mengendarai awan-awan, ya. Sun Gokong, ya, pasti dia terbang itu mengendarai awan-awan. Terus anak siapa tuh yang bawa roda itu? Dewa siapa sih? Masih kecil tuh. Si anak kecil ajaib itu yang bawa roda dari berapi itu ya. Kalau Anda lihat itu kan juga digambarkan mengendarai awan-awan. Kenapa? Karena konsep dalam teologi Semitik, ya, bangsa Semitik itu kalau menggambarkan sosok ilahi, itu dia pasti naik awan-awan, teman-teman. Berkendara di atas awan-awan. Itu konsepnya. Kemudian Markus 14 ayat 60 sampai 64. Imam besar itu bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Ini ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan imam-imam besar dengan tuduhan penghujatan, ya. Kata imam besar itu, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, apakah engkau Mesias, anak Allah, anak dari yang terpuji? Apakah engkau Mesias, katanya? Anak Allah. Jawab Yesus, yes, akulah dia. Dan kamu akan melihat apa? Sang anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Jadi anak manusia di sini bukan anaknya Pak Dul, teman-teman. Makanya sekali lagi firman itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Sebab kalau ini orang Arab yang baca, ya, atau orang bangsa lain, loh, Yesus ngaku anak manusia, ini berarti anak manusia, ini anaknya Pak Dul. Bukan, teman-teman, karena kita tuh nggak punya kitab Tanak. Anda tuh nggak punya kitab Daniel, makanya nggak ngerti. Imam besar ini ngerti ketika Yesus mengatakan iya, dan kamu akan melihat siapa? Sang anak manusia itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu apa? Mengoyakkan pakaiannya. Untuk apa kita perlu saksi lagi, katanya? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Yesus itu tidak hidup di padang gurun, di dalam masyarakat politeisme atau penyembah berhala yang tidak punya kitab Tanak dan buta huruf. Yesus gak hidup di situ, teman-teman. Ya, dia tidak hidup di kalangan orang-orang yang umi dan tidak mengerti Alkitab. Ya, dia bicara kepada orang Yahudi yang punya kitab Tanak, ahli kitab. Yesus di sini mengutip kitab nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Ya, gelar sang anak manusia di kitab Daniel 7 13 sampai 14 itu adalah gelar ilahi yang disebut Rabi Yahudi sebagai the second Yahweh, ya, atau Yahweh kedua, ya, atau Yod-Heh-Vav-He, yaitu sang anak Allah. Ya, jadi sang anak manusia di kitab Daniel 7 itu disebut Rabi Yahudi sebagai anak Allah atau Yahweh kedua. Jadi tadi teman-teman sudah bisa menjawab orang muslim ya, ketika mengatakan sang anak manusia. Kenapa Yesus merefer dirinya sendiri dengan gelar sang anak manusia? Yaitu merefer kepada nubuatan kitab Daniel 7. Ya, bukan anaknya Pak Dul. Ya, Anda harus lebih cerdas ya. Yesus mengklaim dia itu sang anak manusia. Apa artinya? Ya, orang yang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus setelah ditanyai oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ya, kemudian bertemu dengan Yesus. Ya, dia disembuhkan, kemudian dia ke imam-imam kepala, imam-imam ini heran, loh, kamu tuh kan buta sejak lahir toh, siapa yang menyembuhkan kamu? Aku tidak tahu, katanya. Ya, nah kemudian setelah dia keluar,
Ketemu lagi dia sama Yesus. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian orang buta ini bertemu dengan Yesus yang udah tercelik ya matanya dan berkata, Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Sang Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus, "Engkau bukan saja melihat dia, tapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Ya, Yesus mengklaim, "Aku ini yang sedang berkata-kata dengan kamu. Akulah Sang Anak Manusia itu yang akan datang di dalam awan, awan di langit." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Ya, jadi Yesus itu disembah teman-teman. Ya, Yesus itu disembah sama murid-muridnya, disembah sama orang-orang yang kerasukan setan. Ya, setan-setan itu menyembah Yesus. Ya, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata ini didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka. Jadi mereka merasa tersindir, ya. "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Ya, jadi Yesus berkata, kamu tuh yang merasa bisa melihat, punya hukum Taurat, ngerti. Tapi kamu tuh tidak bisa melihat, akulah yang ditulis Musa dan para nabi, kata Yesus. Tapi orang yang buta ini, ya sekalipun dia buta secara fisik, tapi mata rohaninya tercelik, ya, dan mengakui Yesus itu adalah Mesias, Sang Anak Manusia itu yang duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, jadi di sini saya memberikan informasi, ya bukan mengajar atau sok menggurui teman-teman, tapi saya memberikan informasi kepada teman-teman Kristen. Istilah Sang Anak Manusia itu, supaya ketika Anda ditanya, Anda berdialog, Anda tuh ngerti gitu loh teman-teman. Ya, nah, Sang Anak Manusia ini disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ya, Sang Mesias disebut juga The Cloud Rider, atau dia yang berkendara di atas awan-awan tadi. Ya, Yesus mengaku dialah Sang Anak Manusia di kitab Daniel 7. Dan bahwa mereka akan melihat Yesus apa? Datang dalam awan-awan kemuliaannya dengan seluruh orang kudus dan malaikat-malaikatnya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ini kan kemarin kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik itu kan dengan awan-awan, ya. Lalu malaikat mengatakan apa? Dengan cara yang sama dia akan turun. Jadi kedatangan yang kedua nanti dia akan turun dengan awan naik kuda putih, ya. Nah, Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu siapa? Sang Anak Manusia itu, ya. Jadi Sang Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa, ya, atau yang ada di dalam Bapa, istilah duduk di sebelah kanan itu adalah istilah kiasan, ya teman-teman, ya. Itulah yang turun dari surga. Ya, kemudian Lukas 21 ayat 27 kata Yesus, pada waktu itu orang akan melihat apa? Sang Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Markus 13 ayat 26 kata Yesus, pada waktu itu orang akan melihat Sang Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian di dalam Markus 14 ayat 62, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat apa? Sang Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Lukas 19 ayat 10 kata Yesus, sebab Sang Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita lanjutkan ya, baca ya. Matius 24 ayat 30 kata Yesus, pada waktu itu akan tampak tanda. Tanda apa ini? Sang Anak Manusia di langit. Loh, ini anak manusia nggak biasa ini. Kalau anak manusia nggak mungkin di langit, betul nggak? Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan melihat Sang Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, ini bukan manusia biasa, teman-teman. Ya, ini disebut manusia ilahi, ya. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Sang Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Matius 16 ayat 27, sebab Sang Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Wow, ini anak manusia nggak biasa ini, bukan anaknya Pak Dul nih. Anak manusia ini akan datang di awan-awan dalam kemuliaan Bapa, diiringi apa? Malaikat. Banyak lagi malaikat-malaikatnya.
Dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wah, ini yang dimaksud Yesus sang anak manusia. Ini pasti sesuatu yang ilahi, karena dia akan membalas setiap orang. Ya kalau kayak saya, saya sebagai anak manusia, bisa nggak saya balas perbuatan orang-orang? Ya pengen sih teman-teman ya, kadang-kadang punya kekuasaan. Tapi itu bukan hak saya teman-teman. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya, walaupun terkadang beberapa orang tertentu tuh kayaknya kita pengen kecek gitu ya teman-teman ya. Saking nyebelinnya tuh kita pengen, gitu ya. Tapi nggak bisa teman-teman, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Ya. Nah, Matius 16 ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat sang anak manusia datang sebagai raja di dalam kerajaannya. Matius 25 ayat 31, apabila sang anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi sang anak manusia ini bukan manusia biasa, ya, karena dia bertahta dalam kemuliaan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah. Kita baca lagi Lukas 22 ayat 66 sampai 71 supaya teman-teman semua terbuka ya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, sang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Ya, lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Ya, jadi sang anak manusia itu disebut juga anak Allah. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah sang anak manusia itu? Yang tadi ya. Jawab mereka, ada yang mengatakan siapa? Cuma sekedar utusan nih, Yohanes Pembaptis, ya. Ada juga yang mengatakan cuma sekedar nabi seperti Elia. Ya, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawaban Anda menentukan keselamatanmu. Jangan salah jawab, ya teman-teman ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini kata-kata yang penting yang sering disalahgunakan nih. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petros atau Petrus, batu kerikil, batu kecil. Ya, dan di atas Petra ini, kata Yesus, ya, di atas batu karang pengakuanmu ini, yang besar ini, ya, engkau mengatakan aku adalah anak Allah yang hidup. Aku akan mendirikan eklesiaku. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jemaatku. Kadang diterjemahkan sebagai gerejaku, tetapi bahasa aslinya adalah eklesia. Nanti kita lihat apa itu artinya eklesia. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan apa? Kunci-kunci kerajaan surga. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah salah satu kuncinya. Apa itu? Kunci pengetahuan. Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau ikat di dimensi fisik ini akan terikat di dimensi roh. Dan apa yang kau lepaskan di dimensi fisik itu akan terlepas di dimensi roh. Jadi ada hubungan antara surga dan bumi. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, eklesianya. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Tadi ya, di atas Petros, batu kecil, aku akan berikan apa? Petra katanya, batu karang besar. Ya, jadi bukan di atas Petrus, bukan di atas Rasul Petrus gitu, bukan ya teman-teman ya, tapi di atas pengakuan Petrus ini loh, ya. Kisah Rasul 7 ayat 38, ini kesaksian Stefanus. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah eklesia di padang gurun. Di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Ya. Eklesia kita belajar dulu ya dari bahasa Yunani teman-teman. Ya, eklesia adalah istilah
politik senat di dalam demokrasi Athena kuno. Ya, jadi ini adalah istilah majelis yang populer terbuka untuk semua warga negara pria segera setelah mereka memenuhi syarat untuk kewarganegaraan. Ya, jadi majelis ini bertanggung jawab untuk apa? Menyatakan perang, strategi militer, memilih strategi, dan dalam urusan vital lainnya. Jadi semacam apa ya? Dewan Perwakilan Rakyat gitu mungkin ya teman-teman, DPR. Nah, ini bukan istilah rohani teman-teman. Jadi gereja itu bukan istilah rohani, tapi istilah politik. Ya, jadi ketika Tuhan mengatakan aku akan memberikan eklesia, eklesia itu artinya apa? Kita itu bisa menyatakan perang terhadap apa? Ini bukan perang terhadap manusia ya, jangan salah. Peperangan terhadap apa? Roh teritorial. Ya, ketika kita masuk di daerah itu, kenapa Injil susah ya diberitakan di sini? Itu karena ada rohnya di situ teman-teman. Ketika Injil itu susah masuk, pintu itu tertutup, dia ada orang kuatnya di situ. Jadi ada roh yang bekerja di balik situ yang menentang apa? Pengenalan akan Allah. Nah, itu kita harus doakan dulu. Kata Yesus, kalau kamu mau merompak, kamu mau merampok suatu rumah, bukankah kamu ikat dulu orang kuatnya? Ya, orang kuatnya itu harus kamu ikat. Nah, ini adalah senjata rohani. Kamu harus ikat dulu roh teritorial yang ada di situ. Ya, kuasanya kamu lucuti. Karena iblis itu nggak bisa dilenyapkan, ya karena dia roh. Kamu hanya bisa mengikat, kemudian kuasanya kamu lucuti di dalam nama Yesus. Ya, tergantung berapa kuat, berapa nggak kuatnya. Ya, baru Injil itu akan diberitakan dengan tanda-tanda dan kuasa di daerah itu, teman-teman. Nah, itu yang namanya eklesia atau jemaat Tuhan. Ya, jadi nanti kita ketika membaca kisah para rasul, kita akan mengerti bahwa eklesia atau jemaat Tuhan yang mula-mula ini luar biasa. Mereka bergerak dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, ini yang orang Muslim tunggu-tunggu, teman-teman. Ya, mereka ngomong, mana mujizatnya? Dulu kan Petrus bayangannya aja menyembuhkan orang sakit. Rasul Paulus itu sapu tangannya dibawa. Sapu tangan itu menyembuhkan orang loh. Kebayang nggak tuh dahsyatnya? Nanti kita akan melihat beberapa kebangunan rohani. Ya, dan bagaimana Roh Kudus itu bisa ada bekerja di dalam Indonesia. Ya, saya rindu Indonesia ada kebangunan rohani ya teman-teman, seperti yang terjadi di Soe dan seperti yang juga nanti kita lihat terjadi di Inggris ya teman-teman ya. Itu ketika Roh Kudus itu turun teman-teman. Wow, itu pertobatan terjadi luar biasa. Ya, dan kita akan melihat itu atas Indonesia. Kita berdoa untuk itu, ya. Nah, jadi Yesus menunjuk kita itu supaya mempunyai otoritas atau dominion ya di dalam daerah tertentu. Untuk apa? Untuk kita mengubah daerah itu. Jadi tadinya daerah yang kering gersang tidak pernah dengar Injil di situ. Kita harus yang namanya melakukan ekspansi kerajaan sorga di situ. Nah, kita ini adalah utusan kerajaan surga untuk menduduki kota-kota sunyi dan wilayah-wilayah bumi. Itu maksudnya eklesia. Ya, bukan kumpulan nyanyi-nyanyi di gereja kemudian nangis gitu ya, dosa gue banyak, dosa aku banyak dosa gitu ya, nangis-nangis. Enggak begitu, teman-teman. Yesus itu menunjuk kita dengan penuh kuasa, punya otoritas. Makanya Yesus berkata, kamu tunggu dulu di Yerusalem, jangan khotbah dulu katanya. Kamu tunggu, nanti kamu kepenuhan Roh Kudus, kamu akan mempunyai apa? Kuasa, kamu akan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dengan tanda-tanda dan mujizat, baru kamu menjadi eklesiaku, kata Yesus. Ya, jadi gereja itu bukan kumpulan orang-orang nangis, tapi kumpulan orang-orang yang penuh otoritas dan berkuasa. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai apa? Juru selamat. Jadi kita punya dua kewarganegaraan. Ya, jangan salah teman-teman. Ya, ketika nanti kita bicara sistem kerajaan surga, itu akan ada sesi khusus. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu menghendaki kita punya dua kewarganegaraan. Satu di dunia ini, ya. Satu lagi, Anda punya kewarganegaraan di surga. Jadi Anda punya otoritas di dalam dimensi roh. Matius 16 ayat 19, Yesus berkata, kepadamu akan kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi surga akan membackup kita, teman-teman. Ya, dimensi roh itu akan membackup apa yang kita omongkan. Ketika kita mengatakan roh teritorial itu harus diikat. Roh yang menentang pengenalan akan Yesus itu diikat. Anda harus ikat dulu, teman-teman. Karena kadang dia tidak bisa menerima Injil. Itu ada roh di belakangnya. Ya, ketika roh ini diikat, teman-teman, baru nanti dia bisa selubung itu dibukakan. Ya, selubung yang menutupi mata. Oh, dia bisa melihat kebenaran itu. Dia bisa melihat juru selamat itu. Teman-teman bagi yang nggak pernah baca kitab Daniel 7, Anda harus baca ya. Ini dalam bahasa Aramaik.
Kitab Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Ini penglihatan Nabi Daniel tentang siapa sang anak manusia. Tadi saya sudah jelaskan berkali-kali Yesus merefer dirinya sebagai sang anak manusia dan sang anak Allah. Lalu siapa sih sang anak manusia ini? Kalau tadi kita mengatakan dia adalah sosok ilahi, ya. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Jadi ada banyak tahta, ya. Lalu duduklah, ini di bahasa Indonesianya ya, diterjemahkan sebagai yang lanjut usianya. Harusnya lebih tepatnya adalah yang kekal, betul ya. Dia yang kekal atau yang hari-harinya tidak berkesudahan. Ya, tapi diterjemahkan di dalam Alkitab kita menjadi yang lanjut usia. Kalau yang lanjut usia itu kan kayaknya sepuh ya, kakek-kakek ya. Tapi yang benar adalah yang kekal, ya. Lalu duduklah dia yang kekal, yang hari-harinya tidak berkesudahan. Pakaiannya putih seperti salju. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Siapa ini? Ini gambaran Bapa. Bapa adalah wujud ilahi itu. Kursinya dari nyala api. Dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Kobar. Ya, nanti ketika kita membahas dimensi roh, kita akan melihat makhluk-makhluk rohani. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Ini apa? Malaikat-malaikat, ya, kerubim, serafim, ofanim, ya, nanti kita lihat ya, makhluk-makhluk surgawi ya. Kemudian ada penghulu malaikat ya, Mikael, Gabriel ya. Dan malaikat lain-lain ya. Melayani di hadapan tahtanya. Lalu duduklah majelis pengadilan. Loh, ini ada majelis, ini kita bicara divine council atau sidang ilahi ya, yang ada di Mazmur 82 kemarin. Kemudian dibukalah kitab-kitab. Ada banyak kitab ya. Aku terus melihat karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Ini jadi Daniel ya terus melihat. Aku terus melihat sampai binatang itu dibunuh. Ini antikris. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, ini bicara mengenai kekuasaan roh-roh. Nanti kita lihat ada 4 kerajaan yang timbul di dalam penglihatan Nabi Daniel ini. Ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Ini yang penting teman-teman. Yang merah-merah ini penting. Ya, Anda nanti cocokin dengan kitab Daniel. Tampak datang dengan apa? Awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Kebar kenas. Tampaknya seperti Daniel itu kayak sesosok manusia. Datanglah ia dibawa kepada yang kekal itu. Yang lanjut usianya itu. Ia dibawa ke hadapannya. Lalu kepada Kebar Kenas ini, sang anak manusia ini, diberikan kuasa, kemuliaan, kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi. Palak. Ya, ini melayani kepada sesuatu makhluk yang ilahi. Melayani dia, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Jadi Nabi Daniel ini melihat kenaikan Tuhan Yesus yang kemarin kita peringati ini. Ya, Yesus ketika mati, 3 hari kemudian bangkit, dia masih menampakkan diri selama 40 hari berturut-turut. Ya, kemudian Yesus naik ke surga. Ini dilihat Daniel. Ya, jadi Daniel itu melihat kenaikan Yesus ke surga. Nanti Rasul Yohanes itu melihat kedatangan Yesus yang kedua kali dari surga. Ya, nanti ketika kita baca kitab Wahyu. Lalu Yesus mengklaim dialah sang anak manusia, the cloud rider, dia yang berkendara di atas awan-awan itu. Ya, maka jawab Yesus, ego eimi, akulah dia, sang anak manusia itu. Ya, yang datang dalam awan-awan. Dan kamu akan melihat sang anak manusia. Aku duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ya, ini kata-kata Yesus di Markus 14 ayat 62 tadi. Salah satu nama Allah itu adalah Al-Malik. Artinya apa? Raja. Dan Pantokrator atau Kurios, pemilik kekuasaan. Itu salah satu namanya. Dia memiliki atribut Malik, kerajaan. Ya, jadi dia raja, teman-teman. Dia bukan presiden,
bukan menteri, bukan perdana menteri ya. Dia raja. Dia pemegang kekuasaan dan otoritas. Allah itu adalah Al-Malikul Haq. Ya, dia adalah pribadi yang memerintah, membuat, melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, kitab Daniel 7 ayat 13-14 itu, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datang kepada dia yang hidup kekal atau yang lanjut usianya itu dan dibawa kepadanya lalu diberikan kepadanya kuasa, kemuliaan dan kekuasaan sebagai apa? Malik, sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa itu berarti apa? Semua bangsa, semua suku bangsa dan bahasa apapun akan mengabdi kepada sang anak manusia ini. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mesias itu adalah Al-Malik, ya, atau raja. Dia disebut raja segala raja. Nah, kita ini nanti juga disebut raja-raja kecil, teman-teman, ya. Tapi Yesus disebut raja di atas segala raja. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kemudian Wahyu 5 ayat 13. Aku mendengar semua makhluk di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi siapa? Bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Matius 24 ayat 30 kata Yesus, pada waktu itu akan tampak tanda sang anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat sang anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, kalau nanti kita melihat nubuatan mengenai Mesias, kedatangannya yang pertama itu digenapi secara detail. Dia lahir harus di tadi Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Harus lahir dari seorang perawan. Harus mati, ya. Matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Dia harus bangkit pada hari ketiga. Itu digenapi, teman-teman. Apalagi kedatangannya yang kedua. Yesus ada di dalam Bapa sejak kekal. Ya. Yohanes 17 ayat 5 Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Filipi 2 ayat 5-9. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, morfeteos, ya, dia dalam rupa ilahi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya. Kenosis. Ya. Mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan ini bukan dia kehilangan kealahannya, terus dia jadi lupa ingatan bahwa dia Allah. Enggak, teman-teman. Mengosongkan ini artinya dia membatasi, dia masuk ke dalam tubuhnya yang diciptakan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Ya, dia jadi membatasi dirinya. Tadinya dia yang maha hadir di mana-mana. Dia membatasi dirinya supaya ketika dia hadir di Yerusalem, ya dia nggak ada di Jakarta, gitu loh teman-teman. Ya, dia membatasi dirinya. Ya, ketika dia masuk di dalam baitnya itu, Allah yang infinite, yang tidak terbatas. Dia masuk di dalam dimensi ruang dan waktu yang terbatas. Ya, itu maksudnya. Ya, bukan dia kosong terus dia lupa ingatan, enggak, ya. Mengambil rupa seorang hamba, maka Mesias itu disebut hamba. Hambaku itu kenapa? Karena dia dalam rupa manusia, teman-teman. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bukti terakhir di video kita kali ini, bukti ke-9, Yesus Raja dan Imam yang kekal. Ya, jadi Yesus itu disebut Nabi, Raja, Imam, Anak Manusia, Anak Allah. Komplit. Dia disebut juga Goel, Sang Penebus kita. Ya. Mazmur Daud 110 ini yang dikutip Yesus. Demikianlah firman Hashem ya kepada Adonai.
Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Hasyem telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut apa? Aturan Melkisedek. Jadi Melkisedek itu adalah imam sekaligus raja. Jadi dalam aturan Taurat, itu imam dan raja itu nggak pernah bisa jadi satu, teman-teman. Kalau kamu nggak imam, ya kamu raja. Imam itu dari kaum Lewi, raja itu dari kaum Yehuda. Itu nggak pernah jadi satu, teman-teman. Ya, tetapi Melkisedek itu dia imam sekaligus raja. Nah, Mesias ini dia nanti akan menjadi raja, tapi sekaligus imam besar kita. Nah, apa yang dilihat Nabi Daniel itu selaras dengan nubuatan Nabi Daud ratusan tahun sebelumnya. Bahwa Mesias itu akan duduk di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan itu artinya dia punya kuasa tertinggi, tangan kanan Allah. Ya, makanya Muhammad di dalam Quran itu selalu mengatakan kalau kamu makan jangan pakai tangan kiri, karena kalau kamu makan pakai tangan kiri setan ikut makan. Ya, kemudian setan itu ada di sebelah kirimu, di sebelah kananmu ada malaikat. Jadi ketika kita bicara kanan atau kiri itu bukan bicara kalau kamu di kanan aku di kiri, bukan begitu teman-teman. Tapi bicara mengenai kekuasaan, bicara mengenai tangan kanan, kan nggak ada kan? Kalau bos mengatakan orang ini tangan kananku loh, berarti apa? Dia wakilku, betul nggak? Masa ada orang ini tangan kiriku, kan nggak ada. Ya, lagian kan tangan kiri buat cebok, betul ya? Tangan kanan itu buat memuji menyembah, ya. Makanya tangan kanan tuh biasanya sopan. Makanya kita kan kalau bilang, kamu kalau minta atau ngasih pakai tangan kanan dong. Kalau pakai tangan kiri tuh nggak sopan katanya, ya kan? Nah, bicara ini adalah bahasa kiasan, teman-teman. Ya, bahasa kiasan, ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka dia, Yesus sendiri, sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video 8C. Ya, Anda boleh sharingkan dan bagikan dengan teman-teman di Indonesia. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, kepadanya akulah jalan, al-Torik, dan kebenaran, al-Haq, dan hidup, al-Hayah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, mari kita bawa kabar baik Injil ini ke seluruh pelosok Indonesia. Indonesia pasti akan diselamatkan dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas bangsa ini. Amin.